Tuh, tolong ambilkan minumanku dong. Ada apa, Dewi? Gatal nih punggungku. Tolong dong, mungkin ada semutnya. Mana? Nggak ada. Saya minta. Di video kali ini kita akan berdongeng tentang sebuah film lawas yang dibintangi oleh Inneke Renaldi yang berjudul Setetes Noda Bandel. Bagaimana kelanjutannya? Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Klise Channel. Baik, di video kali ini kita akan menceritakan alur film mantap-mantap. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini tidak musnah. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua orang pria, yaitu Edo dan Roni. Dia adalah para eksekutif muda yang kaya karena warisan orang tua, dan baru saja selesai menandatangani surat kerja. Dewi selama 3 tahun di luar negeri, yang kini sudah kembali, tak sengaja bertemu dengan Edo. Di sebuah diskotik, mereka pun saling melepas rindu. Lalu Edo menceritakan perihal bahwa dia baru saja selesai menandatangani perjanjian kerja dengan sahabatnya yang bernama Doni. Singkat cerita, Dewi pun ingin berkenakan dengan Doni. Kamu Dewi kan? Iya. Di luar dugaan, kita bisa ketemu di sini. Apa kabar? Ya, seperti yang kau lihat. Tapi semua ini hanya serba kebetulan. Tadi siang kami baru saja menandatangani naskah kerjasama dengan Pak Roni. Ayo saya kenalkan. Kenalkan, ini Pak Roni. Halo. Hai. Setelah itu, Roni mengajak Dewi berdansa. Kemudian di sela dansanya, Dewi memanggil Edo, bahwa lusa nanti giliran dia yang mengundang mereka di sebuah hotel. Edo, bagaimana kalau malam minggu nanti giliran saya mengundang kalian? Di mana? Metropolis. Scene berganti di mana Dewi baru saja tiba di rumahnya. Kemudian dia menceritakan kepada ayahnya tentang pertemuannya dengan Doni. Saya. Kok papa belum bobo sih? Kamu sama Edo. Lalu bagaimana reaksinya ketika melihat kamu? Kemudian Dewi masuk kamar, hendak mengganti celana dalam. Lalu dia menelpon Edo untuk mengajaknya ketemuan di sebuah gubuk. Oh tidak. Bisa, nanti sore kita ketemu di villa papaku. Dengan senang hati. Sekaligus aku meminta Di maaf. esok hari mereka pun bertemu. Dewi menceritakan semua, dan dia meminta dicomblangi dengan Roni. Scene selanjutnya di mana Edo datang ke kantor Roni dan mengatur pertemuan mereka. Kamu mau bantu aku kan? Pak Roni sudah datang? Oh iya, biar saya menyambutnya. Iya. Halo, Do. Halo. Edo memberitahukan kepada Roni bahwa Dewi menunggunya di sebuah diskotik. Malam minggu Dewi menunggu Anda di Amor Diskotik. Singkat cerita di mana Dewi sudah menunggu tak lama, Roni pun datang. Lalu Hai. mereka berdansa. Sudah lama menunggu. Scene berganti di pagi hari. Dewi diajak Roni untuk diperkenalkan kepada orang tua Roni. Setelah berbincang-bincang dengan orang tua Roni, mereka pun sudah terlihat akrab. Scene berlanjut di pagi hari. Dewi yang sengaja ke rumah Roni untuk mengajak Roni jogging. Akan tetapi si Roni masih molor. Hingga Dewi pun diminta ibunya Roni untuk membangunkannya. Ketika Dewi memasuki kamar Roni untuk membangunkannya, yang terjadi bukan jogging, melainkan mereka malah bercocok tanam. Jogging pun batal. Apem tembem Inneke lebih hot daripada jogging. Hingga dia tidak menghiraukan ibunya mengetuk pintu. Di scene selanjutnya, di mana Dewi dan Roni baru saja selesai renang malam hari, sambil minum jus mereka pun kembali menyambungkan pertempuran yang tertunda tadi siang. Mantap-mantap pun kembali dengan khusyuk. Di pagi hari di mana Dewi yang sedang bermain basket di halaman rumah, tiba-tiba Edo pun datang untuk mengajak Dewi jogging bareng. Akan tetapi sebelum mereka jogging, rupanya Edo tergoda dengan tubuh Babenol Dewi. Yang kala itu Dewi menggunakan pakaian pengundang predator sange. Kemudian si Edo pun menggombali Dewi. Jangan diumbar tuh mata. Bagian dari keindahan tubuhmu, wajahmu, dadamu, ke bawah sedikit, perutmu, ke bawah lagi. Kamu ngomong jorok ya? Lalu mereka pun melanjutkan jogging bersama Roni.
Setibanya di Taman Edo menanyakan tentang pernikahan mereka berdua. Ron, kalian kapan kawin? Tanyain Dewi tuh, dia yang pengen kawin sama saya. Enak aja. Singkat cerita, rupanya Edo tidak menghadiri acara pernikahan mereka. Ketika Roni mendatangi rumah Roni, lalu ibunya Roni memberitahukan kepada Edo bahwa halnya mereka sedang berbulan madu di Bali. Kenapa tidak hadir? Saya justru mau minta maaf pada Roni dan Dewi. Mereka sudah berangkat ke Bali, ayo. Rupanya bulan madu mereka Dewi tidak bahagia karena Roni setiap malam lebih memilih abok ciu dengan teman-temannya daripada kikuk-kikuk. Ketika Roni pulang pagi hari, Dewi pun mengajak Roni pulang ke Jakarta. Dewi. Dewi. Nanti sore aku pulang. Setibanya mereka di Jakarta, kemudian ibunya Roni memberitahukan kedatangan Edo, serta kado dari Edo. Tak lama ibunya pun berpamitan untuk keluar kota. Sehari setelah kalian pergi ke Bali, Edo datang ke sini, memberikan hadiah itu. Kemudian Dewi bermaksud Ya, Bu. mengajak Roni bermantap-mantap, akan tetapi Roni menolaknya. Di malam aja. Akhirnya Dewi hanya berhalusinasi dengan saksofon miliknya, sambil menghayal dihenjot oleh Edo. Kemudian Dewi menelpon Edo untuk ke rumahnya. Dewi, kapan pulang dari Bali? Tadi pagi. Halo, Dewi. Tanpa disadari, tiba-tiba Edo pun sudah berada di kamar Dewi. Dewi pun kaget. Scene selanjutnya di mana si Bencong hendak datang ke rumah Roni. Tiba-tiba dia memergoki dari tadi? Dewi bersama Kamu duduk di sini Edo kan? sedang berduaan. Dengan kata yang sama, Roni selalu menolak ketika diajak bermantap-mantap oleh Dewi. Si Roni malah memilih berkumpul bersama teman-temannya Abok Amer dan berjudai, Saya pulang nggak malam-malam. sehingga membuat Dewi gundah gulana. Di sini selanjutnya ketika pagi hari, si Bencong kembali memergoki Dewi yang sedang asik bermain basket dengan Edo. Kemudian Dewi pun bercerita semua tentang apa yang ia rasakan bulan madu di Bali bersama suaminya. Aku takut dosa. Ya keluyuran dengan teman-teman bulenya. Juga si Uza. Tiba-tiba. Uzal mau ngomong, tapi tante janji jangan ngerong-ngerong depan Uzal kayak macan. Ada apa? Coba bilang, ada apa? Apa yang dilakukan wanita sama laki-laki masuk akal. Si Roni yang masih saja molor, dia tidak menghiraukan ibunya walaupun ibunya membangunkannya. Dengan kata halus, ibunya menasehati Roni. Akan tetapi Roni malah ngeyel. Lagi-lagi Dewi yang sedang bersepeda dengan Edo tiba-tiba berhenti dan meminta bantuan kepada Edo untuk menggarukan tunggirna. Mana? Nggak ada. Kalau begitu tolong garukin dong. Kamu kayak anak kecil saja. Manja. Emangnya kamu gak suka perempuan manja? Scene berganti di mana Edo sedang curhat kepada ibunya tentang apa yang ia alami. Di sisi lain, si Bencong main ke rumah Roni hendak menawarkan celana. Lalu Roni mengajak si Bencong ke kamarnya, dan apa yang terjadi, si Bencong malah meraba tubuh si Roni. Dan tiba-tiba Dewi yang curiga membuka pintu
Akhirnya Dewi pun memergokinya. Terlihat Dewi yang sedang melamun menghayalkan masa lalu bersama Edo yang sering bercocok tanam dengan mesra. Seperti biasa di pagi hari, Edo selalu menyambangi Dewi untuk bersepeda. Namun kali ini ibunya Roni merasa curiga. Ibunya Edo selalu menasehati Edo agar menjauhi Dewi karena Dewi sudah memiliki suami. Akan tetapi Edo tetap saja bade. Scene selanjutnya di mana Edo sedang menggoda sekretarisnya dan mengajak kencan. Akhirnya Edo mencari pelarian bermain ke diskotik. Di sana ia ditemani oleh para kupu-kupu malam. Selanjutnya di mana sekretaris Edo yang sedang bekerja, tiba-tiba Edo memandangi tubuhnya yang bahenol, yaitu Yayu. Kemudian Edo pun bertanya kepada Yayu. Pagi, Pak. Dan Selamat pagi, Yayu. sedikit memaksa, Edo pun mengajak Yayu untuk ke diskotik nanti malam. Walaupun Yayu menolak, tetapi Edo Saya harus minta izin suami saya dulu. Di sisi lain, ibunya Edo terus menasehati Edo. Dan suatu hari Edo pergi ke sekolah psikolog. Kita enjoy. Mau kan? Kalau Bapak ingin tahu, suami saya pernah menduduki posisi yang lebih baik dari kedudukan Bapak sekarang. Di sini Edo yang merasa depresi pergi ke salah seorang psikolog. Dia menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Psikolog itu memberitahukan bahwasannya Edo dalam keadaan baik-baik saja. Scene berganti di mana telepon rumah milik Edo berbunyi. Ternyata yang menelpon adalah Dewi. Di sini yang mengangkat telepon Dewi adalah ibunya. Halo? Halo? Kira-kira 4-5 hari begitu? Setelah Dewi menelpon ibunya Edo, kemudian Roni pun memasuki kamar. Tiba-tiba Edo menelpon Roni. Halo, Edo nih. Edo, masih di kantor nih. Aku baru saja pulang dari luar kota, Ron. Kemudian Roni dan Edo akan mengadakan pertemuan di sebuah diskotik. Dan si Bencong memberitahukan kepada Roni apa yang sebenarnya terjadi Roni, antara Dewi kebetulan, dan sini Edo. sebentar. Aku mau bicara sama kamu. Lalu Roni mengambil kertas di meja resepsionis dan menitipkannya untuk diberikan kepada Edo. Dan dia pun pergi meninggalkan diskotik tersebut. Lalu Dewi memberikannya di sebuah meja resepsionis dan Edo pun membaca surat itu. Ketika Edo dan Dewi menuju perjalanan pulang, mereka pun dihadang oleh segerombolan preman bayaran. Setelah terlibat adu bacot, akhirnya Edo pun dikeroyok oleh orang bayarannya, Roni. Sehingga Edo pun terkapar. Sementara itu si Bencong terus memegangi Dewi agar dia tidak lari. Ketika preman bayaran selesai melaksanakan tugas, ia pun mendapatkan uang dari Roni dan Edo terkapar. Beruntungnya Edo bisa kembali bangkit dan menghabisi Roni. Dan pada akhirnya Roni pun kalah, terkapar di tanah. Film pun berakhir. Edo dan Dewi kembali bersatu. Demikian video kali ini, semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe agar admin semakin semangat dalam mengupload video lainnya. Terima kasih.